Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Kali ini saya sedang berada di IIMS 2023 dan kali ini saya sedang berada di boothnya Honda. Dan sekarang di depan saya ada Honda RC 213V milik Marc Marquez ya. Ini kalau tidak salah yang versi 2022, jadi yang musim lalu. Jadi dari bagian depan, ini dia untuk detailnya. Dia menggunakan visor clear atau bening ya. Untuk liverynya Repsol tentunya, ada sponsor Red Bull kanan kiri. Kemudian bagian depannya ada tulisan Repsol dan nomor 93. Dan di bagian depan ini terdapat ram airnya ya. Ini seperti ini, jadi karbon bahannya di bagian rem air hingga ke bagian dalamnya sana. Kemudian untuk bagian wingletnya seperti ini juga sudah menggunakan full karbon tentunya, karena memang secara body ini full karbon. Nah ini dia untuk paduan warnanya. Jadi orange tua, putih dan orange muda. Jadi livery khas Repsol banget ya. Ada tulisan Honda, kemudian ada HRC, Honda Racing, dan ada 40 tahun years di bagian belakangnya sini. Nah untuk karbonnya bisa kita lihat ya, kilap sekali. Kemudian untuk bagian suspensinya kawan-kawan bisa lihat, ini menggunakan Ohlin ya, USD tentunya. Di bagian asnya warnanya emas juga. Untuk tabungnya dia kecil di bagian belakang, ini dia, bertuliskan Ohlin seperti ini. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah karbon untuk bagian disnya. Tebal sekali jika kita lihat. Untuk bagian kaliper tentunya Brembo ya, kanan kiri. Ini dia untuk Brembonya. Velgnya menggunakan OZ Racing. Ini dicat menggunakan warna full orange. Bannya Michelin tentunya. Ini dia kawan-kawan, Michelin. Kemudian untuk bagian fendernya juga ada livery Red Bull di sini ya. Biru tua dipadukan dengan kuning, ada banteng merahnya. Untuk full dari bagian depan seperti ini. Kita akan expose ke bagian sisi sebelah kanannya atau bagian sampingnya. Untuk bagian samping seperti ini kawan-kawan. Dan di sini juga sudah terpasang untuk helmnya ya. Ini helmnya Marc Marquez ya, Zoe. Nah, untuk bagian kokpitnya seperti ini kurang lebih penampakannya. Jadi kebetulan ini tidak dinyalakan ya, karena memang hanya di display, jadi tidak dinyalakan. Penampakan dari bagian kokpitnya seperti ini. Jadi untuk bagian beberapa samping-sampingnya full karbon. Segitiga atasnya juga jika kita lihat ini besar dan kokoh sekali ya. Ada beberapa tombol-tombol kontrol ya di bagian kanan kiri. Dan bagian sisi sampingnya seperti ini. Ada beberapa tombol mode juga. Yang jujur saya juga kurang begitu paham fungsi dari tombol-tombol ini untuk apa. Jadi tidak akan saya jelaskan lebih detail ya. Untuk master rem ya, dan koplingnya, untuk master remnya menggunakan Brembo. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi full karbon. Kemudian ada nomor 93 di bagian tengah. Nah untuk bagian tangkinya seperti ini kawan-kawan. Jadi tangkinya besar, namun untuk posisi bensinnya dia di belakang sini ya. Jadi tidak di depan sini. Jadi di bagian depannya ini hanya cover. Nah ada logo Honda. Ini dia, emblem ya, bulat ya. Untuk warnanya di bagian tangki putih dengan orange. Kemudian di bagian kanan juga terdapat handguard bertuliskan Marc Marquez 93 ya. Orange hitam warnanya. Nah untuk bagian bodi sampingnya seperti ini. Nah ini dia, putih padukan dengan orange muda, orange tua yang hampir ke merah. Ada tulisan RC 213V, kemudian Repsol di bagian tengahnya. Nah untuk bagian bawahnya ini dia. Ya ada Red Bull ya, stripping Red Bull. Banteng kuning kemudian biru. Ada tulisan Honda juga. Kemudian untuk bagian mesinnya, ini dia kawan-kawan untuk penampakan dari mesinnya. Jadi di sini terdapat beberapa sensor ya di area sini, beberapa kabel-kabel dan sensornya. Dan untuk penampakan dari bagian baknya seperti ini, sangar ya jika dilihat. ngeri. Untuk bagian knalpotnya menggunakan SC Project di sini kawan-kawan. SC Project model pendek seperti ini ya. Nah di bagian ujungnya ini terdapat seperti sarang lebah. Nah seperti ini. Untuk covernya tentunya karbon, terdapat tulisan SC Project menggunakan stripping. Kemudian di bagian swing armnya, untuk penampakannya seperti ini kawan-kawan.
swing armnya ya. Dibalut dengan karbon juga di bagian luarnya. Terdapat beberapa sponsor seperti NGK, RK, kemudian Yutaka juga ada, dan ada Michelin besar di sini ya. Kemudian untuk bagian hager di sini juga ada. Hagernya besar ya. Karbon full tentunya, dan hagernya ini ditarik dari bagian belakang. Belakang full ke depan. Ada satu hati. Ini ya, kemudian ada RCB juga sponsornya. Untuk bagian step depannya, nah seperti ini. Jadi dia menggunakan full aluminium sepertinya ya. Aluminium. Kemudian untuk bagian suspensinya tentunya Ohlin juga yang jelas, Ohlin depan belakang. Namun untuk posisi suspensinya ini sangat masuk ke dalam ya, jadi kurang terlihat jelas atau kurang terekspos. Nah untuk bagian atas ini ada ESP Plus juga ternyata ya. Ini dia logo ESP Plus, SC Project. Dan knalpotnya ada yang di bagian buritan. Nah desainnya seperti ini. Jadi percabang di sini. Bagian buritan pendek SC Project. Desainnya sama seperti di bagian bawah. Jadi ada sarang-sarang lebahnya di bagian ujung. Nah di bagian belakangnya seperti ini kawan-kawan. Jadi ada seperti winglet ini salah satu teknologi terbaru kalau tidak salah yang ditemukan oleh Ducati, kemudian digunakan juga di Honda. Ini dia. Jadi ini awalnya kalau tidak salah teknologinya Ducati. Di bagian belakang ini besar full karbon juga di sini ya. Area sini full karbon juga. Kemudian di bagian belakangnya ini terdapat beberapa sponsor juga seperti Honda, HRC, Repsol. Dan di bagian belakang sini orange tua, kemudian putih dipadukan dengan orange muda. Joknya tipis ya. Nah, jok MotoGP seperti ini. Jadi hanya seperti matras tipis busanya. Di bagian belakang juga ada tambahan. Dan ini digunakan strap ya. Jadi bisa dilepas-lepas untuk bagian belakangnya sini. Bisa dilepas-lepas. Kemudian di sini juga terdapat beberapa guard ya atau pelindungan ya, tank guard ya di bagian kanan kirinya. Untuk bahannya ini karet dan ada beberapa teksturnya. Teksturnya ini kasar banget ya. Seperti ini. Ini asli memang digunakan atau sengaja ketika di display dipasang, kurang tahu kawan-kawan. Yang jelas ini menggunakan model strap, jadi bisa dilepas untuk strap-strapnya. Nah untuk sampingnya ada one heart, kemudian ada biru di sini ya, biru seperti wing ya, sayap pengepak. Kemudian untuk master rem belakangnya Brembo seperti ini dan simple banget ya jika kita lihat ya. Nah, untuk bagian ban belakangnya, ini dia. Jadi ukurannya 200/55. ZR, ringnya 17, velgnya orange, OZ Racing yang digunakan. Kemudian untuk dis belakangnya seperti ini. Jadi desain disnya dia tebal ya kawan-kawan ya. Terdapat beberapa lubang-lubang di bagian dalamnya sini. Kalipernya menggunakan Brembo juga. Kalau tidak salah sih satu piston saja di bagian belakang. Nah bannya seperti ini ya, Michelin Power Slick. Ini dia. Nah fullnya dari bagian belakang seperti ini. Nah dari bagian belakang seperti ini. Jadi memang untuk MotoGP sekarang ini desain dan tampilannya itu lebih ke serem-serem ya. Jadi sudah tidak mempedulikan tampilan dan desain, yang penting teknologi bekerja. Contohnya seperti winglet belakang ini. Ini dia. Kalau kita lihat memang agak sedikit aneh, tapi memang nyatanya sekarang banyak teknologi-teknologi seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk bagian sisi sebelah kirinya seperti ini. Nah untuk perpindahan gearnya ini ada quick shifternya. Kemudian untuk bagian mesinnya ini terdapat beberapa sensor-sensor juga di sini ya. Nah full karbon semua di area sini. Frame-nya bisa kita lihat ya, dimensinya sangat besar frame-nya. Nah untuk shock belakangnya ini agak sedikit terlihat dari sisi sebelah kiri. Ohlin tentunya. Untuk rantainya ini dia warna emas dari RK. Nah di bagian sebelah kiri ini juga full karbon ya. Karbonnya namun tidak glossy, jadi doff karbonnya. Ada Michelin, Yutaka, jadi beberapa sponsor di area belakang sini kawan-kawan. Nah dia untuk gear belakangnya fullnya seperti ini. Menurut kalian seperti apa seputar motor Marc Marquez ini, Honda RC 213V? Ini dia untuk bagian kokpitnya. Beberapa tombol-tombolnya ya, tombol run, off, jadi ada beberapa tombol kontrol di sini. Nah ini dia kawan-kawan, fullnya dari bagian samping, sisi sebelah kiri. Jadi buat kalian yang ingin lihat secara langsung ya, untuk replika motor Marc Marquez
RC213V. Ini kalau tidak salah yang versi 2022 ini ya. Kan bisa datang langsung ke IMS 2023 ke boothnya Honda, jadi di display dan kalian bisa melihat secara dekat ya. Kalau untuk yang IMS tahun-tahun sebelumnya itu ada pembatasnya, sedangkan di IMS 2023 ini tidak ada pembatas, jadi kita bisa expose lebih dekat kawan-kawan. Nah, untuk penampakan radiatornya seperti ini kawan-kawan. Nah ini dia. Jadi full ya radiatornya dari bagian atas ditambah di bagian bawah. Ini kisi-kisinya sangat terlihat jelas karena memang kapasitas mesin besar, pendinginannya harus maksimal. Jadi full ini radiator semua. Untuk suspensi depan juga dibalut dengan karbon. Di bagian luarnya ini ada balutan karbon ya. Nah, ini dia kawan-kawan. Oke ya, untuk bagian handle koplingnya juga Brembo. Jadi kanan kiri master rem hingga ke bagian handle rem kanan kiri ini Brembo semua, full tentunya. Jadi buat kalian yang pengen lihat secara langsung ya, bisa ke boothnya Honda di IMS 2023. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini seputar pembahasan atau review seputar motor Marquez RC213V versi 2022 kalau tidak salah. Oke, nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.